Shalom, haleluya. Ini wajah-wajah orang baik semua. Puji Tuhan semua diberkati Tuhan, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, gak terasa atau terasa ya, kita sudah ada di bulan ke-9 dan berapa hari lagi kita akan masuk di bulan ke-10. 3 bulan lagi 2024 akan selesai dan kita harapkan yang terbaik 3 bulan ke depan ini. Saudara yang dikasih Tuhan, cuma begini, waktu Anda diberkati Tuhan, Anda mesti tahu kenapa Anda diberkati. Waktu kita doanya dijawab sama Tuhan, kita mesti sadar kenapa Tuhan memilih kita untuk terima jawaban doa. Kenapa enggak doa orang lain? Kenapa doanya Anda yang dijawab sama Tuhan? Tidak semua orang dijawab doanya sama Tuhan. Ada rencana Tuhan memakai gerejanya supaya bisa jadi kesaksian. Supaya orang lain bisa datang kepada Tuhan. Waktu Roh Kudus dikirim kepada kita, kepada gereja, kepada orang percaya, Tuhan punya rencana dari awal supaya semua orang jadi saksi. Yang percaya kepadanya, yang terima Roh Kudus itu nanti jadi saksi. Dalam persidangan itu ada saksi, ya saudara kasih Tuhan, saksi yang memperkuat posisi seseorang atau saksi yang memperlemah posisi seseorang. Nah, dibilang kita ini jadi saksinya Yesus. Berarti harusnya jadi saksi yang memperkuat posisi Yesus di dalam muka bumi ini. Jangan gara-gara kita posisi Yesus jadi lemah. Harusnya gara-gara kita posisi Yesus tambah kuat di mata semua orang. Kenapa? Karena nanti orang-orang itu akan diselamatkan. Bukan cuma Anda dan saya yang diinginkan Tuhan. Tapi mereka juga. Tuhan pengen kita, keluarga kita, orang-orang di kantor kita, orang-orang dekat. Semua itu datang dan diselamatkan. Karena rumah Bapa di sorga harus penuh. Kita diberkati itu untuk apa? Untuk membawa orang lain datang kepada Tuhan. Itu sebabnya hari-hari ini Tuhan lagi kasih kepada gereja-gereja yang nangkep pesan Tuhan. Untuk selesaikan amanat agung, selesaikan amanat agung. Maksudnya apa? Bawa orang-orang datang pada Tuhan dan jadikan mereka murid Kristus. Bukan cuma datang lalu kemudian baptis. Nah, lanjut terus sampai murid. Nah, Anda dan saya jadi alatnya Tuhan. Nah, senang judul khotbah judulnya gitu ya. Ushering people to God. Membawa orang kepada Tuhan. Saudara dikasih Tuhan. Nah, kalau dengar kata membawa orang kepada Tuhan, penuaian. Kok kayak berat banget gitu. Kayak berat. Kayak susah banget melakukannya. Pengen nyenengin Tuhan tapi kok gak tahu caranya. Saudara, waktu saya renungkan ini lalu kemudian menemukan sebuah ayat dalam firman Tuhan. Ternyata dalam Kisah Para Rasul ditunjukkan bahwa untuk membawa orang kepada Tuhan gak susah-susah banget sebenarnya. Saudara dikasih Tuhan. Nah, kita lihat sama-sama ya. Ini di gereja mula-mula ada seorang namanya Barnabas. Dia cuma melakukan 3 hal dan kemudian dia bisa bawa orang kepada Tuhan. Mari kita baca sama-sama Kisah Rasul 11 ayat 24. 2, 3. Karena Barnabas orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik yang pertama. Katakan sama-sama orang baik. Yang kedua penuh dengan Roh Kudus. Katakan sama-sama penuh dengan Roh Kudus. Yang ketiga penuh dengan iman. Katakan sama-sama penuh dengan iman. Maka sejumlah orang dibawa, bukan 1-2 orang, sejumlah yang Tuhan percayakan, yang diizinkan Tuhan, dibawa sama Tuhan, sama Barnabas kepada Tuhan. Saudara, saya percaya Tuhan mau Anda dan saya jadi alatnya yang efektif. Waktu saya diundang ke tempat ini, Pak Gembala kasih tugas sama saya untuk bicara soal kejujuran. Tapi waktu saya berdoa, Tuhan sampaikan tentang kejujurannya gimana caranya? Langsung dari ayatnya atau apa? Tuhan bawa saya untuk lewat pendekatan yang ini, saudara dikasih Tuhan. Kejujuran saudara akan membuat orang mudah datang kepada Tuhan. Kalau Anda tukang tipu, ngajak ke gereja, susah. Tapi kalau kamu orang jujur, kamu orang baik, kamu ngajak ke gereja, gampang. Nah hari-hari ini saya banyak ketemu papa mama yang bergumul karena susah banget bawa anaknya ke gereja. Nah, kalau anaknya aja gak mau denger gimana orang lain. Sebenarnya mudah, asal Anda dan saya mau kayak Barnabas gini loh. Jadi orang baik, penuh Roh Kudus, penuh iman. Waktu bawa orang, mudah. Gak bisa jadi orang baik dengan kekuatan sendiri. Apalagi dunia makin jahat. Kalau orang Batak itu ada pepatahnya gitu ya. Ada pepatahnya, saya susah ngomongnya. Lagian gak ada gunanya saya ngomongin. Ya, saya cuma langsung terjemahin aja ke bahasa Indonesia ya. Dia bilang begini, orang baik sama orang bodoh itu saudara kembar katanya. Ya, maksudnya gini, kalau kamu terlalu polos, gitu, kamu hampir sama kayak orang bodoh. Mesti sadar, agak pinter dikit. Sehingga kalau ditipu tuh tahu lagi ditipu gitu. Ya kalau ketemu orang gitu. Makanya saudara dikasih Tuhan hati-hati. Ya, kalau Anda ketemu yang orang Batak dari asli sana, BTL ya, Batak tembak langsung gitu ya. Anda akan ketemu mereka tuh
suka ngegos gitu ya, suka nembak gitu. Itu ngapain? Ngetes orang, sebenarnya orang mau apa, sebenarnya gimana gitu. Karena dia nggak mau dibodohin gitu ya. Gitu. Jadi orang baik, kenapa banyak yang susah jadi orang baik ya? Karena mungkin dunia begitu jahat ya. Sehingga Anda berpikir susah, apalagi bisnis, terlalu jujur juga. Aduh gimana, kalau nggak nipu kayaknya nggak gimana gitu. Ya nggak untung atau bagaimana gitu saudara. Ya kalau kayak gitu masih ada pergumulan batinnya ya oke lah ya. Gitu. Tapi kalau bilang kalau nggak nipu tuh kayaknya badan gatal-gatal. Ah itu kayaknya udah itu penyakit kayaknya udah. Saudara dikasih Tuhan, Barnabas itu orang baik. Artinya gini, terbukti dan sekitarnya menyaksikan. Kenapa? Karena sampai bisa dibilang ini orang baik. Banyak yang bisa menyaksikan bahwa atau menceritakan bahwa Barnabas itu orang baik gitu ya. Gimana caranya baik di dunia yang jahat seperti ini? Gimana caranya? Saudara dikasih Tuhan, caranya cuma satu, sesuai dengan cara Tuhan, yaitu penuh Roh Kudus. Kalau kau jadi baik dengan kekuatan sendiri, pasti susah. Tapi kalau kau jadi baik karena Roh Kudus yang bikin jadi baik, maka pasti bisa. Katakan amin. Itu sebabnya kisah Rasul yang kita baca tadi, itu tertulisnya di pasal 11. Karena di pasal 1 dan pasal 2 terjadi sesuatu lebih dulu. Karena apa yang terjadi di pasal 1 dan pasal 2 yaitu pencurahan Roh Kudus. Makanya Barnabas bisa jadi pasal 11 seperti pasal 11. Harus penuh Roh Kudus. Ya, kita lihat ya kisah Rasul 1 ayat 8, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ujung bumi. Jadi kalau jujur itu susah, harus penuh Roh Kudus. Nanti jujur jadi mudah. Karena mungkin karaktermu bukan pembohong, tapi karena keadaan jadi bohong, bisa jadi. Ketemu orang jahat, jadi terpaksa bohong. Untuk melindungi dirimu, jadi susah jujur. Saudara kasih Tuhan. Tapi kalau kamu penuh Roh Kudus akan tolong. Artinya gini, ayat ini applicable. Ayat ini bisa dilaksanakan sebenarnya. Asal Anda dan saya penuh Roh Kudus. Gitu. Kamu akan terima kuasa. Dengar kata kuasa, langsung kepikiran, jadi sakti maksudnya Pak. Bukan. Engkau mampu melakukan yang manusia tidak mampu lakukan. Mampu melakukan yang biasa engkau tak mampu lakukan. Karena kemampuan Tuhan dianugerahkan lewat Roh Kudus. Nah Roh Kudus datang pemenuhi kita, maka engkau terima kuasa. Ini kata firman. Yang ngomong Yesus sendiri. Ya, kecuali Alkitab kita beda. Ya, kalau sama harusnya tahu ya. Ini yang ngomong kisah Rasul 1 ayat 8, ini yang bicara siapa? Yesus Kristus sendiri. Ya. Yesus sendiri yang bilang, kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun. Jadi tanda pertama Roh Kudus turun memang bahasa roh. Tapi kalau hari ini ada orang bahasa roh, belum tentu punya kuasa. Karena bahasa roh hanya tanda pertama engkau pernah penuh. Apakah hari ini lagi bahasa roh lagi penuh? Gak tahu. Hanya Tuhan dan Anda yang tahu. Pastor atau hamba-hamba Tuhan yang kenal Anda, ya paling kalau dekat, kalau mengamati perkembangan imanmu hari ini gimana, kemarin gimana, mungkin bisa nebak-nebak, lagi penuh nih, lagi gak penuh nih, bisa nebak-nebak aja. Tapi kalau yang yakin benar tahu cuma Tuhan dan Anda. Nah itu sebabnya saudara kasih Tuhan, kita perlu Roh Kudus menjaga kepenuhan itu supaya bisa punya kuasa. Kuasa untuk apa? Nomor 1, next slide. Kuasa untuk jadi orang baik. Tadi sudah bilang, dunia jahat. Kita bisa aja terpaksa harus bertahan. Lalu kita kehilangan akal, bingung caranya, terpaksa jadi orang agak jahat. Tapi kalau engkau penuh Roh Kudus, biarpun keadaan tidak baik, engkau punya kuasa untuk jadi orang baik. Kenapa jadi baik itu penting? Karena Tuhan Yesus yang ngajarin. Matius 5 ayat 16. Mari baca sama-sama 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan orang gak terpesona ngelihat kita rajin gereja. Mereka baru mulai dengerin kita kalau kita jadi orang baik. Kita jadi orang jujur. Kita jadi orang sabar. Kita jadi orang murah hati. Kalau kelakuan kita baik. Ngutangnya bayar. Ya, janji tepati. Kalau kelakuannya baik. Mereka dengar. Saya ambil doktor berapa tahun yang lalu, dan saya research, salah satu hasil riset saya adalah menemukan dari sekian banyak karakter yang diinginkan oleh orang Indonesia. Apa yang paling diinginkan, paling dicari, Ternyata 2 dari hasil riset saya. Ketulusan,
integrity. Tulus, jadi nggak ada motivasi udang di bali bakwan. Jadi apa adanya ya, kalau nolong ya nolong, kalau marah ya marah, kalau baik ya baik, gitu. Sama integrity. Apa yang diomongin sama dengan yang dilakukan. Apa yang dijanjiin sama dengan yang dilakukan. Menariknya, tulus sama integrity, bahasa Ibraninya sama. Tulus itu top, TOB. Integrity itu top, TOB. Jadi kalau Anda baca Mazmur, baca Amsal, sering baca ada kata orang yang tulus. Orang yang tulus itu sebenarnya orang yang integrity juga. Karena menurut orang Ibrani, menurut Israel, menurut firman Tuhan, tulus dan integrity itu satu hal. Bukan dua hal. Menurut orang Indonesia itu dua hal. Jadi ada orang punya integrity tapi kurang tulus di Indonesia. Ada orang tulus tapi tidak punya integrity di Indonesia. Tapi kalau di Israel harusnya tidak ada. Kenapa? Karena tulus itu integrity, integrity itu tulus. Ini kan sejalan dengan kejujuran, saudara dikasih Tuhan. Ya. Jadi orang baik, suka nolong orang. Kalau orang jahat balas jahat, ya nggak kenal Tuhan juga bisa. Tapi ada orang jahat, Anda balas baik. Ada orang nyakitin, Anda ngampunin. Ada orang butuh pertolongan, ringan tangan nolong. Kalau orang dunia, lihat-lihat dulu. Untung atau enggak ya nolong dia ya. Di Amsal. Mazmur 15 ya. Siapakah yang bisa naik ke Gunung Kudus Tuhan? Ada sekian hal, ada salah satunya saudara. Yang berpegang pada janji walaupun rugi. Orang mau naik ke Gunung Kudus Tuhan, mau ketemu Tuhan. Salah satunya adalah orang yang selalu pegang janji walaupun rugi. Gitu. Bisa nggak pegang janji walaupun kamu ngalami yang nggak enak? Bisa nggak tepati apa yang kau janjikan? Bisa nggak melakukan hal yang baik walaupun engkau rugi? Kalau bisa, engkau akan ketemu Tuhan. Dan kalau kau ketemu Tuhan, maka apapun bisa terjadi. Karena segala sesuatu kalau sudah ketemu Tuhan, encounter with God, ya, maka yang tidak mungkin bisa jadi mungkin. Yang mustahil jadi tidak mustahil. Katakan amin. Terima kasih Tuhan. Ini jadi orang baik. Ya, jadi orang baik. Saya punya teman, dia baik. Ya rohaninya ya biasa-biasa. Ya dia tahu Tuhan Yesus, dia ke gereja kadang-kadang enggak gitu ya. Tapi saya kenal dia dari kuliah, dekat, saudara teman baik saya. Sekarang dia jadi chef, ya. Dan restorannya banyak. Ya di Jakarta ada beberapa, ada restoran Spanish, ada restoran Indonesian food, begitu. Ada banyak, ya, ada banyak beberapa cabang, saudara. Dan di Bali ada 3, pokoknya banyak tempat begitu. Saudara tahu, waktu kami kuliah, saya belajar banyak sama dia. Justru soal nabur. Bukan nabur uang aja, nabur pertolongan. Orang baik. Ketemu tukang bakso ditolong. Tolong anaknya, tolong ke rumah sakit, tolong apa. Ketemu, gak kenal, cuma datang, ketemu, duduk, ambil makan bakso, ngobrol-ngobrol, tahu dia lagi masalah, tolong langsung. Membantu, ngobrol-ngobrol, lagi ada masalah, tolong langsung. Turun tangan, ringan tangan banget. Waduh, pokoknya kalau nolong tuh luar biasa. Sudah tahu sekarang restorannya? Tidak ada satupun tempat yang dia usaha, itu dia sewa. Nggak ada. Semuanya orang yang undang. Semuanya orang yang undang. Dan ada yang bagi hasil, ada yang enggak. Ada yang bilang, pokoknya bikin tempat gua rame. Silahkan pakai. Begitu. Itu semuanya. Semuanya. Sampai hari ini. Dan kalau dia buka usaha gitu, orang langsung datang. Jadi kadang-kadang dia nggak cuma bawa nama, nggak ada bawa modal, nggak ada apa. Saya bilang restorannya banyak, chef. Ya, karena saya lagi dibayar, saya nggak endorse dia hari ini, saya nggak sebut namanya. Gitu. Tapi dia luar biasa loh ya. Sampai hari ini. Kalau saya bilang apakah karena dia negosiasinya bagus atau apa? Enggak juga sih. Lebih banyak karena apa yang dia tabur kemarin, dia tuai hari ini. Amin saudara. Saya punya papa mama. Hobinya nolong orang. Sampai kadang-kadang saya pikir begini, emang gak ada kerjaan yang lain? Ya, sibuk banget nolong orang, sibuk ngurusin orang.
Gereja orang ditutup dia bantu biar buka. Pokoknya ada masalah apa? Rumah sakit orang bisa berobat. Pokoknya terus nolong. Oke. Waktu meninggal 2002. Itu yang datang. Ribuan orang. Bahkan ada banyak yang dari daerah-daerah datang. Begitu dengar meninggal, langsung ambil tiket, langsung jalan. Jadi datang itu ke Jakarta bukan cuma mau ngelayat. Itu sampai, kan rumah kami dulu di Bambu Apus Taman Mini sana. Itu sampai seluruh wilayah itu macet, jam, pack langsung. Gitu. Karena ngantri dan orang datang salam, ceritain apa yang papa mama lakukan. Papamu dulu begini, mamamu dulu begini. Iya, kami turut berduka. Kami akan ada di depan kalau ada butuh bantuan kamu ngomong gitu. Kalau enggak nanti besok om sudah pulang ya. Nanti besok tante sudah pulang ya. Gitu. Langsung kembali lagi ke Sumatera, balik lagi ke Sulawesi dan sebagainya. Itu saya nyalamin itu pas lagi acara itu. Itu banyak. Gak habis-habis ribuan. Saya bilang wow, saya pikir berhenti sampai situ. Enggak loh saudara. Sampai hari ini saya bilang, kami 4 bersaudara. Kami gak habis-habis dikirim orang nolong kami. Kalau saya lihat ada orang nolong saya cuma senyum. Belum tentu karena saya baik. Bisa jadi karena papa mas saya yang nabur. Adik saya buka usaha ke Lampung, ada apa, tiba-tiba dikirim aja, ketemu. Ya, adik saya di Singapura, ada satu di Singapura buka usaha apa, tiba-tiba dikirim orang ketemu. Satu orang lagi di sini, Jakarta gitu. Ada aja ketempelan orang-orang yang apa istilahnya, yang pernah ditolong zaman dulu begitu. Ada aja. Kita enggak pernah tahu saudara. Makanya kadang-kadang kita pikir gini, apa untungnya jadi orang baik Pak di dunia yang seperti ini? Jangan cuma mikirin diri sendiri. Apa yang kamu tabur anakmu yang tuai. Hari ini kamu hari ini kamu bisa jaga anakmu. Tapi nanti waktunya tiba, belum tentu kita bisa jaga anak kita. Tapi apa yang kita tabur nanti akan jaga anak kita. Amin saudara dikasih Tuhan. Jadi orang baik. Selain engkau mudah ajak orang ke gereja, yang kedua engkau pasti menuai apa yang kau tabur. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Yang kedua saudara yang dikasih Tuhan. Kuasa apa yang diterima waktu kita penuh Roh Kudus? Jelas kuasa Roh Kudus. Tapi yang saya maksud di sini adalah kepenuhan Roh Kudus. Bukan cuma soal karunia yang mengalir, tetapi kehidupan yang dipimpin. Karena kata kepenuhan yang asli itu sebenarnya didominasi. Keputusanmu didominasi bukan oleh dagingmu, gengsimu, tapi sesungguhnya keputusan dari Roh Kudus sendiri. Ayatnya ada semua tuh di Galatia tuh, jelas lengkap. Ada lagi di Roma 8, ada lagi di Yohanes, saudara Yohanes 15, Yohanes 14, Yohanes 16, saudara kasih Tuhan. Nanti Anda periksa sendiri, ada semua. Ya. Yang namanya penuh Roh Kudus bukan cuma soal mengalir dalam karunia, seperti yang ditulis di 1 Korintus 12 dan 1 Korintus 14. Tetapi juga bicara soal keputusan kita yang nanti hasilnya ada buah. Buah itu tidak mungkin keluar kalau bukan karena Roh Kudus. Makanya Galatia 5, 21-23 bicara soal buah roh. Ini 18:25. Akan tapi jikalau kamu memberi diri dipimpin oleh roh. Ada gak orang penuh Roh Kudus bisa bahasa roh. Tapi waktu dia ngambil keputusan dia tidak beri dirinya dipimpin roh. Ada gak? Bisa gak? Jangan takut lah. Menurut Anda gimana? Bisa gak? Udah bahasa roh tapi waktu ngambil keputusan pakai gengsi, pakai daging. Bisa gak? Makanya gak. Kok udah bahasa roh tapi kok kelakuan masih kayak gitu? Ya ini masalahnya. Tidak memberi diri dipimpin. Dipimpin atau tidak dipimpin, engkau yang harus beri. Tuhan kita bukan Tuhan yang otoriter. Dia Tuhan yang baik. Makanya gak maksa. Kalau roh jahat maksa. Ya kan? Maksa. Begitu dia masuk dalam diri seseorang, orang itu langsung berubah. Dipaksa dia, dipaksa mukanya jadi aneh lah, badannya jadi aneh lah, dipaksa jalannya nggak kayak orang, jalannya kayak ular, gitu. Karena roh jahat, gitu. Tapi kalau Roh Kudus masuk, dia nggak paksa, makanya Anda biasa aja, ya kan? Kan nggak ada di sini yang jalan begini-begini.
kayak burung gitu, gak ada kan? Ya kan? Roh Kudus kan digambarkannya merpati kan ya, gitu. Enggak, Anda gak langsung berubah jadi kayak gitu, gak aneh kayak gitu, enggak. Anda tetap Anda, tapi mau gak membiarkan diri dipimpin? Karena waktu itu terjadi, itu baru penuh Roh Kudus. Kalau itu tidak terjadi, itu belum penuh Roh Kudus. Atau lagi gak penuh. Nah, Barnabas kelihatan oleh banyak orang kehidupannya penuh. Karunia ngalir. Keputusannya tepat. Diatur Tuhan. Nanti Anda baca ya kisah Rasul ya. Bagaimana dia lagi pelayanan di Yerusalem tiba-tiba Tuhan bicara kepada banyak hamba-hamba Tuhan bilang kamu sama Paulus akan pergi. Tuhan mau kamu berdua pergi. Gak tinggal di sini. Dia rela tuh gak berontak. Dia biarkan Tuhan memutuskan dan ia ikutin jalannya Tuhan. Begitu. Kuasa untuk penuh. Didominasi. Mengalir dalam karunia Roh Kudus. Kelihatan. Sudah dikasih Tuhan. Nah, ada ayat lain yang berkata di Markus 16. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Markus 16, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Saya waktu baca ayat itu saya penasaran. Kenapa? Karena karunia yang sering mengalir dalam hidup saya itu karunia hikmat sama karunia marifat. Ya, ini yang sering keluar gitu. Makanya jangan bohong sama saya. Ketahuan aja. Gitu. Saya nggak bisa dibohongin. Ya. Kalau hari ini nggak ketahuan, besok pasti saya tahu. Lusa saya pasti tahu. Ada aja cara Tuhan untuk bikin saya tahu. Gitu. Ada aja. Nggak bisa bohong. Orang ngomong apa, ketahuan aja. Ya persis kayak kejadian Anania Safira itu. Gitu. Bisa tahu aja. Ya, karena hikmat, marifat Tuhan kasih. Terus kalau ada orang kasih masalah, Pak saya ada masalah begini, saya langsung tahu. Ini gimana? Yang itu gimana? Ibu sudah begini belum? Ibu, bapak sudah begini belum? Oh belum Pak, coba lakukan dulu. Begitu. Wah tiba-tiba nanti balik lagi, bener Pak, selesai masalahnya. Nah itu dia. Saya sering dapat itu, karunia, hikmat dan marifat. Nah tapi masalahnya di Markus 16 itu tulisannya gini, tumpang tangan orang sakit sembuh. Nah saya bertanya, kok aku jarang ya Tuhan? Yang ini jarang. Padahal ini bukan tanda-tanda ini menyertai orang-orang yang panggilannya apa gitu ya. Enggak, itu cuma dibilang orang percaya. Ya orang percaya. Berapa banyak orang percaya di tempat ini? Harusnya tanda-tanda itu menyertai Anda juga. Tapi kalau Anda sakit, yang pertama Anda cari siapa? Oh, haleluya. Kalau ibu pendoa langsung bilang, Tuhan! Oh, sedap. Ya. Yang di belakang, dokter sana bisa, rumah sakit sana bisa. Gini, saya nggak anti dokter, saya juga ke dokter. Gitu. Tapi harusnya kalau ada masalah nomor satu, masalah kesehatan, nomor satu cari Tuhan dulu. Tanya dia dulu. Kalau dia mau sembuhin langsung sembuh. Kalau dia mau pakai orang untuk sembuhin, ya jadi dah. Gitu. Ya, kadang-kadang ketemunya suruh ketemu Pak David. Gitu, Tuhan bilang, datang pada hambaku Pak David itu. Gitu. Nanti dia tumpang tangan, haleluya, baru kamu ke dokter sembuh. Enggak juga ya, bisa sembuh juga langsung. Saudara dikasih Tuhan, saya penasaran. Dan waktu saya baca ayat itu, saya bilang saya juga mau dipakai sama Tuhan. Bener, satu-satu Tuhan izinkan, doain ada yang sembuh. Doain ada yang gak sembuh. Doain lagi ada yang sembuh. Ada yang doain. Ada yang sudah saya doain gak sembuh. Didoain orang yang sama, didoain sama orang lain, sembuh. Saya penasaran gitu. Kenapa sama yang itu sembuh, sama ini enggak gitu ya. Gitu dan wah pokoknya terus lama-lama saya belajar. Oh emang ada orang yang perlu 5-6 kali didoain. Saya orang keempat, dia orang kelima. Kan gitu ya. Gitu, jadi memang ada yang perlu beberapa kali gitu. Kebetulan aja kamu orang ketiga. Begitu, dia orang kelima. Makanya dibilang ada ayat yang berkata, kamu menuai apa yang tidak kamu tabur gitu. Jadi ada saja orang yang memang dapat gitu, tapi bukan dia yang mulai, orang lain yang mulai. Bisa. Gitu. Oh, saya belajar. Jadi akhirnya gini, saya udah gak peduli. Waktu saya doain, yang penting hati saya tulus, sembuh dia. Puji Tuhan. Gak sembuh, terserah Tuhan. Gitu aja. Aman, gitu ya. Nah kalau ini
Kalau kita udah ngalir dalam karunia Roh Kudus, yang penting waktu kamu doa, kamu dituntun Tuhan atau tidak. Itu waktu mau doain orang tuh ego atau memang tulus. Nah, tahu nggak kuncinya? Supaya bisa melakukan kayak gitu. Jujur. Selama kamu jujur, kamu bisa tahu. Kamu lagi lakukan dengan dirimu atau dengan Tuhanmu. Karena kalau kamu nggak jujur, kamu akan sulit dipakai sama Tuhan. Kamu akan jarang lihat mujizat. Kalau kamu nggak jujur, kamu nggak bisa lihat karya Tuhan. Kita butuh pengertian, pemahaman. Bahwa kalau mujizat terjadi, itu Tuhan, bukan kita. Nanti baca sendiri ya di Amsal 3. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan luruskan jalan-jalanmu. Waktu kita jalan ngambil keputusan, itu Anda atau Tuhan? Kalau kita akui dia lurusin jalan kita. Tapi waktu kita bilang, ini aku, egoku, ini otakku, ini gengsiku. Ya pantesan jalannya gak lurus. Mau lihat mujizat? Mau lihat karya Tuhan? Mau lihat campur tangan Tuhan? Mau lihat karunia Roh Kudus? Saudara kasih Tuhan, jujur saudara. Izinkan Tuhan berkarya. Sehingga kita bisa pilih, ini aku, ini Tuhan, ini aku tanpa Tuhan, ini aku dengan Tuhan. Amin saudara. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Puji Tuhan. Mujizat terjadi. Tuhan kita dengar kok. Karena Markus 16 tidak mungkin bertentangan sama Galatia 5. Enggak, dia pasti akan saling support, saudara. Akan saling support. Saya belajar di teologi, saudara kasih Tuhan, ketika engkau menemukan dua ayat yang sepertinya kontradiktif, sebenarnya mereka bertugas untuk saling melengkapi. Bukan untuk berantem. Makanya waktu ada orang mengadu ayat, itu orang kurang kerjaan. Karena kalau ayat seperti bertentangan, sebenarnya dia saling memagari, dia saling melengkapi, begitu. Saudara, nah nomor 3, kuasa apa? Yang pertama, kuasa untuk jadi orang baik. Yang kedua, kuasa untuk penuh Roh Kudus. Roh Kudus berikan kepada kita, maka kita semua akan dipimpin sama Tuhan. Yang ketiga adalah kuasa untuk penuh iman. Barnabas, orang baik. Barnabas, penuh Roh Kudus. Dilihat sama orang, terbukti. Makanya waktu dia ajak orang, gampang. Yang ketiga, Barnabas penuh iman. Yang dibahas ini bukan soal faith-nya ya, tapi penuh imannya, penuhnya. Saudara, pisteo atau pistis. Baru kemudian kita bisa ngerti apa itu penuh iman. Pisteo atau pistis itu tidak sama dengan belief. Tidak sama dengan percaya. Kalau percaya itu suasana hati satu saat, satu momen. Tapi kalau engkau punya iman berarti engkau harus jaga percaya itu sampai apa yang kau percaya terjadi. Kalau engkau percaya sesuatu tapi nyerah tengah jalan, itu bukan iman. Mungkin baru percaya aja. Tapi belum sampai level iman. Tuhan maunya iman. Iman berarti jaga percayanya. Sampai jadi. Jangan nyerah. Pegang terus. Hari ini mungkin belum dijawab. Mungkin besok. Besok belum dijawab. Mungkin minggu depan. Tetap pegang. Tetap yakin. Tetap teguh. Makanya orang penuh iman pasti teguh. Amin. Solid. Gak goyang. Gak gampang goyah. Gak gampang baper. Gak gampang galau. Begitu. Dikit-dikit tulis Facebook. Dikit-dikit tulis. Kenapa hidup ini? Memang laki-laki sama aja. Ada aja ditulis ya kan? Gitu. Yang penting mengampuni sajalah. Waduh, itu sakit hati semua ditulis semua di sana. Begitu ya. Lama-lama itu Facebook perlu HMC, perlu dikonseling itu Facebook. Karena ditulisin terus kata-kata yang pahit. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau orang itu teguh, dia diem kok. Dia gak akan curcol sana, bocor sini. Enggak, dia pegang, simpen. Saya dulu mantan bisnismen. Saya banyak belajar di dunia usaha. Lama, cukup lama ya. Saudara, lumayan lah. Saya belajar, sebelum itu saya belum banyak melayani waktu dulu ya. Belum banyak. Jadi kalau saya belajar ilmu atau apa, saya baca buku yang lain. Nah salah satunya Sun Tzu, saya suka baca itu ya. Sun Tzu, kalau Jepang punya Taiko namanya. Ya, saya juga baca Taiko. Saudara, dibilang begini, kalau lagi perang, kalau lagi bisnis itu kan perang, dibilang begini, jangan terlalu banyak kelihatan. Kalau kamu terlalu mengumbar informasi, begitu, ketahuan kamu lemah di mana, kuat di mana. Jadi nanti waktu ada negosiasi datang, ada partner bisnis datang begitu, kamu diteken di situ, ketahuan, kelihatan.
Gitu. Jadi mesti tutup, gak boleh kelihatan. Nanti kita bisa jadi kayak senjata rahasia kita. Kita nanti waktu ketemu sama orang begitu. Nah sekarang gini saudara kasih Tuhan. Anda belum apa-apa, lagi kesel, lagi apa? Tulis status. Anda lagi apa? Tulis Facebook. Lagi apa? Tulis di WA profile dan sebagainya. Bukan cuma lawan bisnis Anda jadi tahu Anda lagi ngapain. Sampai medsos tahu, dunia tahu Anda lagi sakit hati. Termasuk setan juga pasti tahu. Sebenarnya terlalu terbuka rugi. Terbuka tuh sama temen baik, terbuka tuh sama istri, sama suami. Tapi sama dunia enggak perlu. Anda harus teguh. Percayakan, nah bukan percaya. Percayakan pergumulanmu di tangan Tuhan. Sehingga waktu datang cembetut, masuk sini, pujian penyembahan. Oh haleluya, jadi sumringah. Dengar firman, tambah beriman, keluar cembetut lagi. Itu namanya sudah diserahin, diambil lagi. Kalau udah diserahin, percayakan pada Tuhan. Katakan amin. Percayakan tuh berarti lepas. Lepas. Izinkan Tuhan kerja. Let God be God. Biar Tuhan jadi Tuhan. Yang akan mengerjakan semua yang mustahil tadi. Karena namanya mustahil bukan Anda yang lakukan. Mustahil hanya Dia yang bisa. Katakan amin. Banyak enggak yang Anda lagi berhadapan sama yang mustahil-mustahil? Berapa banyak? Berapa banyak? Berarti hari ini harus banyak yang diserahin. Amin. Biar mujizat terjadi. Pulang dari sini mukanya senyum. Percaya Tuhan sudah dengar. Dia pasti akan kerjakan. Enggak harus hari ini, enggak harus besok. Tapi pasti Dia akan kerjakan. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Penuh iman. Orang-orang penuh iman begini. Pede. Ya kan? Solid. Lalu kemudian ketemu sama orang yang belum beriman. Bilang begini. Datang gereja yuk. Yuk. Datang gereja. Ikut gak dia? Ikut saudara. Kenapa? Karena magnetmu kuat. Karena Anda punya kekuatan. Solid. Gitu. Orang yang kuat, orang yang teguh. Punya kekuatan. Saya ngobrol sama satu orang doktor. Dia sekarang sebentar lagi jadi salah satu profesor pertamanya Pentakosta. Jadi ada 3 orang sekarang jadi calon. Sebentar lagi bakal jadi profesor. Ya. Jarang, soalnya jarang gereja Pentakosta punya profesor. Jarang. Ya. Orang Pentakosta biasanya gak suka belajar. Gitu. Nah ini sekarang sudah ada 1. Ini sekarang mau menyusul 3 lagi. Ya, ini ada salah satunya. Saya pernah ngobrol sama dia, diskusi. Dia bilang begini, Johannes katanya. Sesat sekalipun, kalau tekun, konsisten, teguh, pasti ada pengikutnya. Saya sudah buktikan, dia benar. Dia sudah buktikan, dia udah cek semua data, betul. Apa rahasianya sampai orang punya pengikut? Kok ada magnet yang narik sampai orang-orang itu terikut? Ternyata keteguhan, keyakinan, ketekunan. Itu yang bikin orang pengen ikut. Karena mereka gak punya kemampuan untuk percaya pada dirinya sendiri. Sehingga coba nimbrung sama percayanya orang itu. Gitu. Jadi akhirnya dia ngikut, saudara kasih Tuhan. Kalau Anda orang yang beriman, penuh iman. Ngajak orang datang ke gereja, pasti ikut. Saudara, punya kuasa untuk penuh iman. Barnabas tuh orangnya kayak gitu ternyata. Kita belum pernah ketemu sama Barnabas ya. Tapi saudara dikasih Tuhan, Alkitab menceritakan. Barnabas ternyata adalah orang yang baik. Yang kedua, Barnabas adalah orang yang penuh Roh Kudus. Dan yang ketiga, Barnabas adalah orang yang penuh iman. Dari mana taunya? Solid, teguh, gak gampang goyang, gak gampang goncang. Saudara dikasih Tuhan. Makanya bisa kuat. Saya mau ajak kita baca Kisah Rasul 11 ayat 24 tadi. Tolong ayatnya tadi. Ya, kita baca ya. Tadi di sini karena Barnabas adalah orang baik. Kita baca dulu ya 1, 2, 3. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada. Sekarang baca lagi ayat yang sama, tapi Barnabas diganti dengan nama Anda sendiri. Oke, 1, 2, 3. Karena Yohanes adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Sekali lagi. Karena 1, 2, 3. Karena Yohanes adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya.